Pernahkah kamu merasa hidup terus berjalan, hari demi hari berganti tanpa jeda, tetapi entah mengapa dirimu sendiri terasa tertinggal di belakang? Kita bangun pagi, membuka mata dengan rutinitas yang sama, menjalani peran yang diharapkan, menyelesaikan kewajiban satu persatu, dan tersenyum di hadapan orang lain seolah semuanya baik-baik saja. Kita tampak hadir, tetapi sebenarnya seringkali hanya menjalankan fungsi. Lalu ketika malam tiba, ketika dunia mulai sunyi dan tidak ada lagi tuntutan yang harus dipenuhi, muncul ruang kosong yang sulit dijelaskan. Di sanalah sebuah pertanyaan sederhana, namun berat perlahan muncul. Sebenarnya aku ini siapa? Bukan siapa di mata orang lain. Bukan apa yang tertulis di kartu identitas, bukan gelar yang kita kejar, bukan status yang kita banggakan, dan bukan peran yang kita mainkan demi diterima. Pertanyaan ini lebih dalam dari itu. Ia bertanya tentang siapa dirimu ketika tidak ada yang menilai, ketika tidak ada yang menonton, ketika tidak ada tuntutan untuk tampil kuat, sukses atau sempurna. Siapa kamu saat hanya ada keheningan dan suara batinmu sendiri? Kehilangan jati diri bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ia jarang datang sebagai kejadian besar yang dramatis. Sebaliknya, ia menghilang perlahan, nyaris tak terasa, sedikit saat kita terlalu lama menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain, saat kita terlalu sering mengalah. Bukan karena bijak, tetapi karena lelah menjelaskan diri, saat kita terbiasa berkata tidak apa-apa. Padahal ada bagian dari diri yang sebenarnya terluka. Dan yang paling berbahaya, saat kita terlalu jarang berhenti untuk mendengar suara batin sendiri. Tanpa sadar, kita belajar hidup berdasarkan tuntutan, bukan nilai. Kita mengejar pengakuan, bukan keutuhan. Kita sibuk menjadi versi yang diterima, sampai lupa bagaimana rasanya menjadi versi yang jujur. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita terlalu lama bertahan dalam hidup yang menuntut kita menjauh dari diri sendiri. Video ini bukan tentang bagaimana menjadi versi terbaik menurut dunia. Bukan tentang cara terlihat lebih sukses, lebih hebat, atau lebih mengesankan di mata orang lain. Video ini adalah tentang pulang, tentang kembali ke diri yang sempat kita tinggalkan, tentang mengingat siapa kita sebelum dunia terlalu keras membentuk kita, tentang mengenali kembali nilai, suara, dan arah hidup yang mungkin selama ini tertutup oleh kebisingan. Karena menemukan jati diri bukan soal menjadi orang baru, melainkan tentang berani kembali menjadi diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan manusia seringkali tidak lahir karena hidup itu kejam atau keadaan terlalu keras, melainkan karena kita perlahan hidup menjauh dari nilai diri sendiri. Kita menderita bukan semata karena apa yang terjadi pada kita, tetapi karena jarak yang semakin lebar antara siapa diri kita yang sejati dan siapa diri kita yang kita tampilkan demi bertahan. Semakin jauh jarak itu, semakin besar kegelisahan yang kita rasakan. Meskipun dari luar hidup terlihat baik-baik saja, sejak kecil tanpa kita sadari, kita dibentuk oleh harapan. Kita dipuji ketika patuh, ketika mengikuti aturan, ketika memenuhi standar yang telah ditentukan. Sebaliknya, kita dikritik saat berbeda, saat bertanya terlalu banyak, atau saat memilih jalan yang tidak lazim. Dari pengalaman-pengalaman kecil itulah kita mulai belajar satu pelajaran penting, meski keliru, bahwa diterima seringkali terasa lebih aman daripada jujur pada diri sendiri. Perlahan, kita mulai menyesuaikan sikap, pilihan, bahkan mimpi kita agar selaras dengan apa yang diharapkan orang lain. Bukan karena kita tidak punya keinginan sendiri, tetapi karena keinginan itu terasa berisiko. Kita takut dianggap aneh, egois, atau gagal. Di titik inilah, tanpa upacara dan tanpa peringatan, kita mulai menukar kompas batin dengan penilaian luar. Arah hidup tidak lagi ditentukan oleh nilai, melainkan oleh reaksi. Kita memilih jalan yang aman, bukan karena itu benar-benar kita yakini, tetapi karena jalan itu minim penolakan. Kita memilih yang wajar, yang umum, yang terlihat masuk akal di mata banyak orang. Padahal yang aman tidak selalu bermakna. Yang diterima tidak selalu membuat kita utuh. Namun karena terbiasa, kita tetap melangkah sambil meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Lama-kelamaan, kita menjadi sangat mahir membaca ekspektasi orang lain. Kita tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus mengalah, dan kapan harus berpura-pura kuat. Kita menjadi cerdas secara sosial, tetapi miskin secara batin. Kita tahu apa yang diharapkan dari kita, tetapi tidak lagi tahu apa yang sebenarnya kita inginkan.
Suara batin semakin pelan, tertutup oleh kebisingan tuntutan dan kebiasaan. Stoikisme tidak menyebut kondisi ini sebagai kelemahan. Ini bukan kegagalan pribadi. Jati diri tidak hilang karena kamu rapuh atau kurang mampu. Ia memudar karena kamu terlalu lama bertahan di hidup yang bukan milikmu sepenuhnya. Hidup yang disusun untuk memenuhi standar, bukan nilai. Hidup yang dijalani demi penerimaan, bukan kejujuran. Dan di sanalah penderitaan perlahan tumbuh, bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita terlalu jauh dari diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia kerap lupa bagaimana cara hidup sesuai dengan kodratnya sendiri. Bukan karena kita tidak tahu apa yang benar, melainkan karena kita terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan dunia di sekitar. Kita hidup di tengah tuntutan, peran, dan harapan yang terus berubah, hingga tanpa sadar kita lebih sering bertanya, apa yang diharapkan dari kita, daripada apa yang seharusnya kita jaga dalam diri. Dalam proses itu, kita mulai memakai topeng, bukan satu tetapi banyak. Ada topeng sebagai anak yang harus membanggakan, yang dituntut kuat, patuh, dan berhasil. Ada topeng sebagai pekerja yang selalu sanggup, tidak boleh lelah, tidak boleh ragu, dan tidak boleh gagal. Ada pula topeng sebagai teman yang selalu ada, yang harus mengerti, mendukung, dan menenangkan, bahkan ketika diri sendiri sedang rapuh. Topeng-topeng ini tidak sepenuhnya salah. Ia sering kali diperlukan agar kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain dan menjalani tanggung jawab dengan baik. Masalah muncul bukan karena kita memakai topeng, tetapi karena kita lupa cara melepasnya. Saat topeng yang awalnya hanya peran, perlahan kita anggap sebagai identitas. Kita mulai percaya bahwa nilai diri kita sepenuhnya ditentukan oleh seberapa baik kita memainkan peran tersebut. Ketika pujian datang, kita merasa berharga. Ketika kritik muncul, kita merasa runtuh. Di titik itu, diri kita yang sejati mulai tenggelam di balik citra yang kita jaga. Perlahan, rasa takut pun tumbuh. Kita takut berkata jujur karena kejujuran bisa mengganggu keseimbangan yang sudah kita bangun. Kita takut menolak karena penolakan bisa membuat kita terlihat tidak berguna atau tidak peduli. Kita takut mengecewakan karena kekecewaan orang lain sering kita anggap sebagai kegagalan pribadi. Padahal, setiap ketakutan itu bukan melindungi kita, melainkan menjauhkan kita semakin jauh dari diri sendiri. Stoikisme mengingatkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang selalu disukai, melainkan hidup yang selaras dengan akal sehat dan nilai batin. Stoik tidak mengajarkan kita untuk melawan dunia, memusuhi manusia, atau hidup terasing. Sebaliknya, Stoik mengajarkan batas. Batas antara peran dan jati diri. Batas antara tanggung jawab dan pengorbanan diri yang berlebihan. Kita boleh berperan, tetapi kita tidak boleh kehilangan diri hanya demi diterima. Ketika kita mulai berani melepas topeng, setidaknya di ruang batin sendiri, kita memberi diri kesempatan untuk bernapas. Kita berhenti mengukur nilai diri dari tepuk tangan. Kita mulai memahami bahwa menjadi jujur tidak selalu membuat hidup lebih mudah, tetapi selalu membuat hidup lebih utuh. Dan di sanalah perlahan kita kembali hidup sesuai kodrat, bukan sebagai bayangan dari harapan orang lain, tetapi sebagai manusia yang sadar akan dirinya sendiri. Jati diri tidak ditemukan di tengah keramaian, di antara suara yang saling berlomba menarik perhatian, atau di balik hiruk pikuk tuntutan yang tak pernah benar-benar berhenti. Ia tidak muncul ketika kita sibuk membuktikan sesuatu, atau saat kita terus bergerak tanpa henti agar terlihat berarti. Sebaliknya, jati diri seringkali menampakkan diri justru saat hening, saat kita berani berhenti, saat kita tidak lagi melarikan diri dari keheningan dengan kesibukan, hiburan atau kebisingan yang kita ciptakan sendiri. Keheningan menuntut keberanian. Bagi banyak orang, diam terasa tidak nyaman karena di sanalah pikiran-pikiran yang selama ini kita tekan mulai muncul ke permukaan. Tanpa distraksi, tanpa validasi, dan tanpa suara luar yang menenangkan, kita dipaksa berhadapan dengan diri sendiri. Bukan diri yang ditampilkan, tetapi diri yang jujur. Diri yang mungkin lelah, bingung, atau ragu. Namun justru dari ketidaknyamanan itulah proses mengenali diri dimulai. Epictetus mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia, kejadian, atau penilaian orang lain. Semua itu berada di luar kendali kita. Namun ada satu hal yang selalu berada dalam jangkauan kita, yaitu perhatian. Kemana perhatian kita diarahkan, kesanalah energi dan makna hidup kita mengalir. Jika perhatian kita terus diserahkan pada kebisingan luar,
maka suara batin akan semakin tenggelam. Sebaliknya, ketika kita menarik kembali perhatian itu ke dalam, kita mulai melihat dengan lebih jernih. Coba perhatikan sejenak. Kapan terakhir kali kamu benar-benar duduk tanpa tujuan, tanpa layar di tangan, tanpa musik di telinga, tanpa keinginan untuk mengisi waktu, hanya duduk, bernapas dan hadir bersama pikiranmu sendiri? Bagi banyak orang, momen ini terasa asing. Ada dorongan kuat untuk segera mengalihkan perhatian, seolah keheningan adalah sesuatu yang harus dihindari. Padahal keheningan bukan ancaman, ia berkaitan dengan resuntation. Awalnya hening mungkin terasa berat. Pikiran melompat kemana-mana, kekhawatiran lama muncul, penyesalan, ketakutan, dan pertanyaan yang belum terjawab ikut hadir. Namun Stoik tidak menyarankan kita untuk melawan pikiran itu. Kita hanya diminta untuk mengamati tanpa menghakimi. Dengan cara itu, kita belajar membedakan mana suara yang lahir dari ketakutan dan mana suara yang berasal dari nilai terdalam diri kita. Keheningan bukanlah kekosongan. Ia bukan kehampaan yang menelan makna. Justru sebaliknya, ia adalah ruang. Ruang di mana kejujuran bisa bernapas. Ruang di mana kita tidak perlu tampil, tidak perlu membuktikan, dan tidak perlu menjadi siapapun selain diri sendiri. Di dalam ruang itulah, bagian diri yang selama ini terabaikan perlahan berani berbicara. Ketika kita memberi waktu untuk hening, kita sedang memulihkan hubungan dengan diri sendiri. Kita belajar kembali mendengar, bukan hanya bereaksi. Kita mulai menyadari apa yang benar-benar penting dan apa yang selama ini hanya kebisingan. Dari keheningan yang sederhana, jati diri tidak datang sebagai jawaban besar, tetapi sebagai kejelasan kecil yang jujur. Dan dari kejelasan itulah, arah hidup perlahan menemukan bentuknya kembali. Salah satu prinsip paling kuat dan mendasar dalam Stoikisme adalah apa yang dikenal sebagai dikotomi kendali. Prinsip ini sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam bagi cara kita memandang hidup dan diri sendiri. Stoik mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini terbagi menjadi dua. Hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Banyak penderitaan manusia, termasuk hilangnya jati diri, muncul ketika batas ini menjadi kabur dan kita memaksakan diri mengendalikan sesuatu yang sejatinya tidak pernah berada di tangan kita. Tanpa disadari, banyak orang membangun hidupnya di atas hal-hal yang mustahil dikendalikan. Kita ingin mengatur bagaimana orang lain menilai kita, bagaimana mereka menerima kita, dan bagaimana citra kita terbentuk di mata dunia. Kita menyesuaikan sikap agar disukai, menyusun kata agar tidak ditolak, dan menjaga penampilan agar tidak dianggap gagal. Selama semua berjalan sesuai harapan, kita merasa aman. Namun begitu penilaian berubah, kita goyah. Bukan karena kita lemah, tetapi karena fondasi hidup kita diletakkan di tanah yang rapuh. Ketika identitas dibangun di atas penerimaan, ia akan selalu bergantung. Kita menjadi versi diri yang reaktif, bukan sadar. Setiap pujian mengangkat kita, setiap kritik menjatuhkan kita. Dalam kondisi seperti ini, jati diri tidak pernah benar-benar dimiliki. Ia selalu diserahkan pada tangan orang lain. Dan selama itu terjadi, ketenangan sejati sulit untuk hadir. Stoikisme menawarkan arah yang berbeda. Jati diri yang kokoh, menurut Stoik, tidak lahir dari hal-hal eksternal, melainkan dari nilai yang bisa kita pegang dengan penuh kesadaran. Sikap yang kita pilih saat menghadapi kesulitan. Keputusan yang kita ambil ketika berada di persimpangan. Integritas yang kita jaga bahkan ketika tidak ada yang melihat. Hal-hal inilah yang berada dalam kendali kita sepenuhnya dan justru di sanalah kekuatan sejati berada. Ketika fokus kita bergeser dari apa yang orang lain pikirkan ke apa yang kita yakini benar, sesuatu mulai berubah. Hidup menjadi lebih sederhana, meski tidak selalu lebih mudah. Kita tidak lagi sibuk menebak reaksi, tetapi mulai bertanya dengan jujur, apakah ini selaras dengan nilai yang ingin aku jaga? Pertanyaan ini mungkin tidak selalu menghasilkan jawaban yang nyaman, tetapi ia selalu menghasilkan kejelasan. Perlahan arah hidup pun menjadi lebih jernih, bukan karena semua masalah hilang, melainkan karena kita tahu kemana harus berdiri. Kita berhenti menggantungkan harga diri pada hal-hal yang tak bisa kita kendalikan dan mulai menanamkannya pada pilihan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Di sanalah jati diri tidak lagi rapuh. Kios itu bergantung pada tepuk tangan, tidak runtuh oleh penolakan dan tidak goyah oleh perubahan suasana. Ia berdiri tenang
karena dibangun di atas kendali yang benar. Stoik tidak membangun hidup di atas perasaan yang mudah berubah. Naik turun mengikuti suasana dan keadaan. Mereka memahami bahwa emosi adalah bagian dari manusia, tetapi bukan fondasi yang kokoh untuk menopang arah hidup. Perasaan bisa berubah dalam hitungan menit. Hari ini kita yakin, besok kita ragu. Hari ini kita bersemangat, besok kita lelah. Jika jati diri diserahkan sepenuhnya pada emosi, maka arah hidup akan selalu bergeser tanpa kepastian. Karena itu, Stoik memilih nilai sebagai pijakan. Nilai bersifat lebih tenang dan lebih tahan lama. Ia tidak berteriak, tetapi bertahan. Jati diri dalam pandangan ini bukan tentang apa yang kamu rasakan hari ini, melainkan tentang apa yang kamu pilih untuk tetap setia esok hari. Bahkan ketika perasaan tidak mendukung, kesetiaan pada nilai seringkali tidak terasa heroik. Ia hadir dalam keputusan kecil yang berulang, dalam konsistensi yang sunyi, dan dalam keteguhan yang jarang disorot. Cobalah bertanya pada dirimu sendiri, dengan jujur dan tanpa tergesa, nilai apa yang tidak ingin kamu khianati, bahkan ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, dan tidak ada yang mengawasi. Apakah itu kejujuran yang membuatmu memilih berkata benar meski berisiko? Apakah keberanian yang menuntutmu tetap melangkah meski takut? Apakah kesederhanaan yang menahanmu dari pamer dan berlebihan? Atau keteguhan yang membuatmu tetap berdiri saat keadaan menekan dari segala arah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu mudah dijawab, namun di sanalah arah hidup mulai terbentuk. Saat nilai menjadi acuan, keputusan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kenyamanan atau ketakutan. Kita berhenti bertanya, apa yang paling aman, dan mulai bertanya, apa yang paling benar? Pergeseran ini mungkin membuat hidup terasa lebih berat di awal, karena kita tidak lagi berlindung di balik alasan atau pembenaran yang mudah. Saat keputusanmu selaras dengan nilai, ada kemungkinan kamu kehilangan kenyamanan. Kamu mungkin tidak selalu dipahami. Kamu mungkin harus melepaskan jalan yang terlihat mudah. Kamu mungkin harus berdiri sendiri di momen tertentu. Namun Stoik mengingatkan bahwa kenyamanan yang mengorbankan nilai hanya memberi ketenangan semu, menenangkan di permukaan, tetapi menggerogoti dari dalam. Sebaliknya, hidup yang selaras dengan nilai memberi keutuhan. Ada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ada kerasa cukup yang tidak perlu dibuktikan. Keutuhan ini bukan berarti hidup tanpa konflik, melainkan hidup tanpa pertentangan batin yang terus-menerus. Di sanalah jati diri menjadi utuh. Bukan karena hidup selalu menyenangkan, tetapi karena kamu tahu mengapa kamu memilih, dan kamu berdamai dengan pilihan itu. Salah satu harga yang paling jarang dibicarakan dalam perjalanan menemukan jati diri adalah keberanian untuk mengecewakan orang lain. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi baik berarti selalu menyenangkan, selalu tersedia, dan selalu mengiyakan. Kita belajar bahwa penolakan identik dengan sikap egois, sementara pengorbanan diri dianggap sebagai bentuk kedewasaan. Namun Stoikisme mengajarkan pandangan yang lebih jujur dan lebih berani. Hidup yang baik bukanlah hidup yang bebas dari kekecewaan orang lain, melainkan hidup yang selaras dengan akal sehat dan nilai batin. Seneca pernah mengatakan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani sesuai dengan nalar yang sehat. Nalar yang sehat tidak mengajak kita untuk menyakiti orang lain, tetapi juga tidak membenarkan kita menyakiti diri sendiri demi menjaga citra sebagai orang yang selalu bisa. Ketika kita terus berkata iya pada hal-hal yang menggerogoti energi, waktu keku dan kebutuhan batin, kita mungkin terlihat baik di mata orang lain, tetapi perlahan kita kehilangan diri sendiri. Keletihan yang tak terucap, kemarahan yang dipendam, dan kehampaan yang tumbuh diam-diam seringkali berakar dari kebiasaan ini. Menolak bukanlah tindakan agresif. Ia adalah pernyataan batas. Batas yang sehat tidak memutus hubungan, tetapi justru menjaganya agar tidak berubah menjadi beban. Saat kita berani berkata tidak pada sesuatu yang bertentangan dengan nilai kita, kita sedang berkata ya pada kejujuran. Kejujuran terhadap kapasitas diri, terhadap kebutuhan batin, dan terhadap arah hidup yang ingin kita jaga. Dalam pandangan Stoik, kejujuran seperti ini bukan bentuk kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan. Tentu, mengecewakan orang lain tidak pernah terasa nyaman. Ada rasa bersalah, ada ketakutan disalahpahami, ada kekhawatiran akan penolakan. Namun Stoik mengingatkan bahwa perasaan tidak nyaman bukanlah tanda bahwa kita salah. Seringkali
ia justru pertanda bahwa kita sedang belajar hidup lebih selaras. Jika setiap keputusan kita selalu membuat semua orang senang, mungkin ada bagian dari diri kita yang terus kita korbankan tanpa sadar. Mengecewakan demi kejujuran bukan berarti hidup tanpa empati. Kita tetap bisa bersikap hormat, tenang, dan penuh pertimbangan. Perbedaannya terletak pada niat. Kita tidak lagi berkata iya karena takut, tetapi memilih dengan sadar. Dan di titik itulah perubahan terjadi. Kita mulai merasa utuh, bukan karena disetujui semua orang, tetapi karena tidak lagi berkhianat pada diri sendiri. Kadang, tanda bahwa kamu akhirnya peduli pada dirimu sendiri adalah ketika kamu berani berkata tidak, meski suara di dalam dada bergetar. Bukan untuk melawan dunia, tetapi untuk berdiri tegak di hadapan dirimu sendiri. Dalam keberanian yang sunyi itulah, jati diri perlahan menemukan pijakan yang lebih kokoh. Menemukan jati diri bukanlah perjalanan yang romantis, bukan pula kisah dengan alur dramatis, seperti yang sering digambarkan. Tidak selalu ada momen pencerahan besar, tidak selalu ada titik balik yang membuat segalanya terasa jelas dalam satu malam. Lebih sering, perjalanan ini berjalan pelan, sunyi, dan nyaris tidak terlihat dari luar. Ia hadir bukan dalam sorak kemenangan, melainkan dalam penerimaan yang sederhana dan jujur terhadap diri sendiri. Penerimaan ini dimulai dari satu kesadaran yang sering dihindari, bahwa kamu adalah manusia biasa, bukan tokoh utama yang harus selalu unggul, bukan pribadi yang wajib kuat setiap saat, dan bukan sosok yang dituntut sempurna di segala bidang. Stoik tidak menuntut kesempurnaan. Mereka menuntut kesadaran. Kesadaran akan keterbatasan, akan kelemahan, dan akan kenyataan bahwa gagal, lelah, dan ragu adalah bagian dari kodrat manusia. Disinilah Stoik memperkenalkan konsep amor fati, mencintai takdir dan kenyataan apa adanya. Bukan menyerah, bukan pasrah tanpa usaha, tetapi berhenti berperang dengan hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Banyak penderitaan lahir bukan dari keadaan itu sendiri, melainkan dari penolakan kita terhadapnya. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk menyangkal, membandingkan, dan memusuhi diri sendiri. Karena hidup tidak berjalan seperti yang kita bayangkan. Saat kamu berhenti memusuhi dirimu sendiri, sesuatu yang penting mulai berubah. Energi yang selama ini terkuras untuk menyalahkan, menyesali, dan menuntut diri berlebihan perlahan kembali. Energi itu tidak hilang, ia hanya salah arah. Ketika diarahkan dengan lebih jujur, ia berubah menjadi kekuatan untuk bertumbuh. Bukan pertumbuhan yang agresif, tetapi pertumbuhan yang berakar, yang menghargai proses, dan yang tidak terburu-buru. Menerima diri bukan berarti berhenti berkembang. Justru sebaliknya, penerimaan adalah titik awal perubahan yang sehat. Ketika kamu berdamai dengan kenyataan, kamu bisa melihat hidup dengan lebih jernih. Kamu tahu di mana harus melangkah, bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tetapi karena ingin hidup selaras. Stoik mengajarkan bahwa hidup yang tenang bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup tanpa perang batin yang tak perlu. Dalam penerimaan sederhana itulah jati diri menemukan tempatnya, bukan sebagai sosok yang harus dikagumi, tetapi sebagai manusia yang utuh, yang tahu batasnya, menghargai perjalanannya, dan tetap melangkah meski tidak selalu merasa siap. Dan di sanalah, tanpa drama, tanpa sorotan, kamu mulai tumbuh dengan cara yang paling jujur. Jati diri tidak dibangun dari satu keputusan besar yang mengubah segalanya dalam sekejap, bukan pula dari momen heroik yang disaksikan banyak orang. Ia tumbuh perlahan, diam-diam, melalui kebiasaan kecil yang dijalani secara konsisten. Stoik memahami bahwa hidup tidak dibentuk oleh niat sesaat, melainkan oleh pilihan yang kita ulang setiap hari, terutama ketika tidak ada yang memperhatikan dan tidak ada ganjaran yang langsung terlihat. Perhatikan momen-momen yang sering kita anggap sepele. Apa yang kamu lakukan saat tubuh lelah dan pikiran ingin menyerah? Bagaimana sikapmu ketika tidak ada yang melihat, tidak ada penilaian, dan tidak ada pujian yang menunggu? Di sanalah identitas bekerja paling jujur. Karena ketika pengawasan dan pengakuan menghilang, yang tersisa hanyalah pilihan yang benar-benar datang dari dalam diri. Stoikisme mengajarkan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang kita deklarasikan, melainkan sesuatu yang kita latih. Ia adalah akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang mungkin terasa tidak berarti pada satu hari, tetapi menjadi penentu arah hidup dalam jangka panjang. Setiap kali kamu memilih jujur meski sulit, kamu sedang memperkuat fondasi dirimu. Setiap kali kamu memilih tenang saat emosi dipancing,
Kamu sedang melatih kendali batin, dan setiap kali kamu memilih sederhana saat sebenarnya bisa pamer, kamu sedang menjaga kebebasan dari ketergantungan pada pengakuan. Pilihan-pilihan ini jarang disorot, tidak ada tepuk tangan, tidak ada validasi instan. Namun justru karena itu, ia membentuk karakter yang tahan uji. Jati diri yang dibangun dari kebiasaan kecil, tidak mudah runtuh oleh kritik, tidak melambung oleh pujian, dan tidak goyah oleh perubahan keadaan. Ia kokoh karena terbiasa berdiri tanpa sandaran eksternal. Banyak orang menunggu motivasi besar untuk berubah. Stoik justru mengajarkan sebaliknya. Jangan menunggu perasaan siap. Jangan menunggu kondisi sempurna. Lakukan yang benar dalam skala kecil, hari demi hari. Karena jati diri tidak dibentuk saat hidup mudah, tetapi saat kita tetap memilih nilai di tengah kelelahan dan ketidaknyamanan. Dalam keseharian yang tampak biasa itulah, dirimu sesungguhnya sedang dibentuk. Bukan dalam sorotan, bukan dalam pencitraan, tetapi dalam kesetiaan kecil yang terus diulang. Dan ketika suatu hari kamu melihat ke belakang, kamu mungkin tidak mengingat setiap pilihan itu satu persatu, tetapi kamu akan merasakan hasilnya. Sebuah jati diri yang utuh, tenang dan tidak perlu dibuktikan. Stoik memandang kesendirian bukan sebagai kekurangan yang harus segera dihindari, melainkan sebagai sebuah latihan batin yang penting. Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk selalu terhubung, selalu ditemani, dan selalu terlihat sibuk, kesendirian sering disalahpahami sebagai tanda kegagalan atau keterasingan. Padahal bagi Stoik, kesendirian adalah ruang di mana seseorang belajar berdiri tanpa sandaran, bukan untuk menutup diri dari manusia lain, tetapi untuk membangun pijakan batin yang tidak rapuh. Dalam kesendirian, kita berhenti bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa bernilai. Kita tidak lagi mengukur diri dari seberapa sering dicari, seberapa dibutuhkan, atau seberapa diakui. Kita mulai mengenali diri sebagai manusia yang utuh, bahkan ketika tidak ada yang menyaksikan. Latihan ini tidak selalu nyaman. Ada rasa sepi, ada kegelisahan, dan ada keheningan yang memaksa kita berhadapan dengan pikiran sendiri. Namun justru dari ketidaknyamanan itulah kekuatan batin mulai terbentuk. Stoik tidak mendorong kita untuk menjauh dari relasi, melainkan untuk hadir di dalamnya dengan lebih sadar. Ketika seseorang belum berdamai dengan kesendirian, relasi seringkali menjadi pelarian. Kita mencari orang lain untuk menutup kekosongan, meredakan kecemasan, atau memberi validasi yang tidak kita berikan pada diri sendiri. Relasi seperti ini cenderung rapuh karena dibangun di atas kebutuhan, bukan keutuhan. Sebaliknya, saat kamu mulai nyaman dengan dirimu sendiri, sesuatu yang penting berubah. Kamu tidak lagi membutuhkan persetujuan untuk merasa cukup. Kamu bisa menikmati kebersamaan tanpa takut ditinggalkan. Kamu bisa sendiri tanpa merasa kehilangan. Dari titik ini, relasi menjadi lebih jujur. Kita hadir bukan karena takut sepi, tetapi karena benar-benar ingin berbagi. Kita memberi tanpa berharap menutup kekurangan diri. Kesendirian yang sehat juga melatih kejujuran. Tanpa penonton, tanpa peran, dan tanpa tuntutan, kita melihat diri apa adanya. Kita menyadari batas, kebutuhan, dan nilai yang selama ini mungkin tertutup oleh kebisingan sosial. Stoik memandang latihan ini sebagai bentuk kebebasan. Kebebasan dari ketergantungan emosional yang membuat kita mudah goyah oleh penolakan dan pujian. Dari kesendirian yang diterima dengan sadar, lahirlah relasi yang lebih matang. Kita tidak lagi melekat secara rapuh, tidak menuntut orang lain menjadi sumber makna hidup kita. Kita berdiri sejajar, bukan saling menopang karena lemah, tetapi saling menemani karena kuat. Dan di sanalah jati diri menemukan keseimbangan, mampu sendiri tanpa terasing, dan mampu bersama tanpa kehilangan diri. Menemukan jati diri bukan berarti berhenti berubah, bukan pula berarti membekukan diri dalam satu versi yang dianggap paling benar. Stoikisme justru memandang hidup sebagai proses yang terus bergerak. Stoik bukan kaku, melainkan sadar. Kesadaran inilah yang membuat perubahan tidak menjadi ancaman, tetapi bagian alami dari pertumbuhan manusia. Jati diri dalam pandangan ini bukanlah dinding yang membatasi, melainkan kompas yang memberi arah. Kompas tidak menentukan setiap langkah secara detail, tetapi ia memastikan bahwa kita tidak tersesat. Selama arah dasarnya jelas, kita boleh menyesuaikan langkah sesuai medan yang dihadapi. Begitu pula dengan jati diri. Kamu boleh berkembang, belajar, mengubah cara berpikir, bahkan mengganti arah hidup selama nilai inti tetap dijaga. Nilai itulah yang menjadi penanda
bahwa perubahanmu adalah proses sadar, bukan pelarian. Banyak orang takut berubah karena khawatir, dianggap tidak konsisten atau mengkhianati diri sendiri. Kita sering terjebak pada label lama, citra yang sudah dikenal orang, peran yang sudah melekat, atau keputusan masa lalu yang sulit dilepaskan. Padahal mempertahankan sesuatu yang tidak lagi selaras, hanya demi terlihat konsisten, seringkali justru menjauhkan kita dari kejujuran. Stoik mengajarkan bahwa kesetiaan sejati bukan pada citra melainkan pada nilai. Bertumbuh berarti berani mengakui bahwa kita belajar, bahwa pandangan bisa matang, pemahaman bisa bertambah, dasa pilihan bisa diperbaiki. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita hidup dengan sadar. Hidup yang sadar tidak menuntut kita untuk selalu benar sejak awal, tetapi untuk bersedia mengevaluasi diri ketika kenyataan menunjukkan hal yang berbeda. Dalam proses ini, perubahan mungkin menimbulkan ketidaknyamanan. Orang lain mungkin bingung, bahkan kecewa, karena mereka terbiasa dengan versi lama dirimu. Namun Stoik mengingatkan bahwa tugas utama kita bukan menjaga ekspektasi, melainkan menjaga integritas. Selama perubahanmu selaras dengan nilai yang kamu pegang, kamu tidak sedang mengkhianati diri sendiri. Kamu sedang menghormatinya. Ketika jati diri dipahami sebagai kompas, hidup menjadi lebih lapang. Kita tidak terjebak pada satu definisi, pasti untuk terpenjara oleh masa lalu, dan tidak takut melangkah ke wilayah baru. Kita bergerak dengan kesadaran, bukan impuls. Dan di sanalah makna bertumbuh yang sesungguhnya. Bukan menjadi orang lain, tetapi menjadi versi diri yang lebih jujur, lebih selaras dan lebih hidup. Jika hari ini kamu merasa kehilangan arah, mungkin masalahnya bukan karena kamu tersesat terlalu jauh, tetapi karena kamu sedang dipanggil untuk pulang. Pulang bukan ke tempat, melainkan ke nilai, ke kejujuran, ke bagian dari dirimu yang selama ini mungkin kamu abaikan demi memenuhi tuntutan hidup. Panggilan ini sering hadir sebagai kegelisahan, kebingungan, atau rasa hampa yang sulit dijelaskan. Bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada arah yang perlu diselaraskan kembali. Pulang berarti berhenti sejenak dari kebiasaan berlari tanpa henti. Kita sering diajari bahwa solusi dari kegelisahan adalah bergerak lebih cepat, mencoba lebih keras, dan mengejar lebih banyak. Padahal Stoik mengajarkan hal yang sebaliknya. Jati diri tidak ditemukan dengan berlari, tetapi dengan berhenti dan mendengarkan. Mendengarkan pikiran yang selama ini tertutup kebisingan. Mendengarkan nilai yang mungkin sudah lama memberi isyarat, tetapi jarang kita beri ruang. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini. Tidak ada garis akhir yang harus segera dicapai. Menemukan jati diri bukan perlombaan, melainkan proses penyelarasan. Ada hari-hari di mana langkah terasa jelas. Ada pula hari-hari di mana kamu hanya bisa diam dan mengamati. Keduanya sama penting. Stoik tidak memaksa ketenangan. Mereka melatihnya dengan kesabaran. Jika refleksi ini terasa relevan, izinkan dirimu untuk tidak langsung beralih ke hal berikutnya setelah video ini berakhir. Luangkan beberapa menit untuk diam. Tarik napas perlahan. Biarkan pikiran mereda. Tidak perlu mencari jawaban besar. Cukup hadir dan jujur pada diri sendiri. Dalam keheningan sederhana itu, seringkali arah mulai terasa lebih nyata. Dan jika tahu ingin bersarakan bersama dalam pencarian makna hidup yang lebih tenang dan jujur, kamu dipersilakan untuk subscribe. Bukan sebagai janji bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi sebagai ruang belajar bersama. Kita belajar pelan-pelan sebagai manusia yang ingin hidup selaras dengan nilai, bukan sekadar terlihat berhasil di mata dunia. Karena pada akhirnya, hidup yang baik bukanlah hidup yang paling dikagumi, melainkan hidup yang paling kita pahami dan kita hidupi dengan sadar. Kalian pernah bangun pagi dengan semangat setinggi langit, seolah hari ini adalah awal dari segalanya. Namun ketika malam tiba yang tersisa hanya tubuh lelah dan pikiran penuh ragu, pernah merasa setiap langkah menuju impian seperti berlari di pasir hisap. Ya, semakin keras kamu berusaha, semakin berat kakimu melangkah, semakin dalam rasa tenggelam itu. Itulah sisi realitas yang jarang dibicarakan. Ketika orang menyebut kata sukses, kita sering disuguhkan hasil akhir yang indah, tetapi jarang diperlihatkan proses sunyi yang menguras jiwa. Kita semua, tanpa terkecuali, ingin mencapai sesuatu yang besar. Kita ingin hidup kita berarti, ingin dikenang bukan karena kebisingan, tetapi karena dampak. Kita ingin merasa bahwa waktu yang kita habiskan di dunia ini tidak sia-sia.
Namun semakin tinggi harapan itu, semakin sering kita berhadapan dengan kenyataan yang keras. Jalan terasa panjang, hasil tak kunjung terlihat, dan suara di dalam kepala mulai mempertanyakan, apakah aku cukup? Apakah aku berada di jalan yang benar? Atau aku hanya membuang waktu? Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana, namun sulit diterima. Hidup memang tidak diciptakan untuk selalu terasa mudah. Kesulitan bukan tanda bahwa kita salah arah, melainkan bagian alami dari perjalanan manusia, seperti besi yang ditempa api. Karakter kita dibentuk justru oleh tekanan yang ingin kita hindari. Masalahnya, kita sering melawan kenyataan ini. Kita marah pada keadaan, kecewa pada diri sendiri, dan tanpa sadar menguras energi untuk hal-hal yang berada di luar kendali kita. Disinilah letak kelelahan itu bermula. Bukan semata karena usaha kita kurang, tetapi karena kita terlalu sibuk menginginkan hasil, terlalu fokus pada pengakuan, dan lupa pada satu hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, sikap kita hari ini. Kita lupa bahwa nilai sejati tidak selalu lahir dari kemenangan besar, melainkan dari kemampuan untuk tetap berjalan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Hari ini, kita tidak sedang mencari jawaban instan atau motivasi kosong. Kita sedang mengajak diri sendiri untuk duduk sejenak, bernapas, dan jujur pada kenyataan bahwa merasa lelah bukan tanda kelemahan, bahwa ragu tidak selalu berarti gagal, dan bahwa pelan bukan berarti berhenti. Dengan memahami kesulitan apa adanya, tanpa hiasan dan tanpa penyangkalan, kita justru belajar menjadi lebih tenang, lebih sadar, dan pada akhirnya lebih kuat. Pertama, kita perlu jujur pada diri sendiri tentang apa arti sukses. Bukan jujur yang sekadar diucapkan di permukaan, tetapi kejujuran yang menuntut kita menatap ke dalam, ke tempat di mana keinginan, ketakutan, dan harapan kita bersembunyi. Banyak dari kita tumbuh dengan narasi yang diwariskan begitu saja, bahwa sukses berarti kekayaan yang terlihat, jabatan yang terdengar megah, atau pengakuan publik yang membuat orang lain mengangguk kagum. Secara kita diajarkan untuk mengejar pencapaian yang bisa diukur dan dipamerkan, seolah nilai hidup hanya sah jika diakui dari luar. Masalahnya, narasi itu sering kita terima tanpa pernah benar-benar mempertanyakannya. Kita mengadopsi definisi sukses orang lain, lalu heran mengapa perjalanan hidup terasa melelahkan. Kita bekerja keras bukan karena selaras dengan nilai kita, tetapi karena takut tertinggal, kita mengejar target. Bukan karena itu yang kita inginkan, melainkan karena dunia mengatakan itulah standar keberhasilan. Di titik ini, kesulitan bukan lagi datang dari kenyataan hidup, tetapi dari konflik batin antara siapa diri kita sebenarnya dan siapa yang seharusnya kita jadi. Stoikisme mengajak kita berhenti sejenak dari kebisingan itu. Para Stoik tidak menolak ambisi, tetapi mereka menempatkannya pada posisi yang tepat. Bagi mereka, sukses bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan tentang kualitas batin yang kita bangun. Ketenangan pikiran, kejernihan berpikir, dan karakter yang kokoh jauh lebih bernilai daripada pujian yang mudah hilang. Kekayaan bisa datang dan pergi, jabatan bisa naik dan jatuh. Tetapi karakter, cara kita bersikap saat dunia tidak berjalan sesuai rencana, itulah yang benar-benar melekat ketika kita mendefinisikan ulang sukses dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Sesuatu yang menarik terjadi. Tekanan perlahan berkurang. Kita tidak lagi menilai diri kita hanya dari hasil akhir, tetapi dari niat dan usaha yang kita kendalikan. Hidup yang sukses bisa berarti mampu tidur nyenyak tanpa dikejar rasa bersalah. Bisa berarti memiliki hubungan yang jujur dan sehat. Bisa berarti jatuh berkali-kali, namun selalu bangkit dengan sedikit lebih bijak dari sebelumnya. Banyak dari apa yang kita sebut kesulitan sejatinya lahir dari definisi yang keliru tentang sukses. Kita merasa gagal karena membandingkan perjalanan kita dengan peta hidup orang lain. Kita merasa tertinggal karena mengukur diri dengan jam yang bukan milik kita. Padahal, ketika kita kembali pada makna yang benar-benar penting bagi diri sendiri, banyak beban itu runtuh dengan sendirinya. Di titik inilah tantangan berubah makna. Ia tidak lagi hadir sebagai penghalang yang harus dilawan mati-matian, tetapi sebagai guru yang membentuk kedewasaan batin. Setiap kegagalan mengajarkan batas kendali kita. Setiap kekecewaan mengingatkan apa yang perlu kita lepaskan. Dan setiap langkah kecil yang konsisten menjadi bukti bahwa sukses sejati bukan tentang seberapa cepat kamu tiba,
melainkan tentang siapa dirimu ketika kamu sampai. Realitas hampir tidak pernah berjalan sejajar dengan ekspektasi yang kita bangun di kepala. Kita sering membayangkan bahwa sukses adalah titik tenang, sebuah keadaan di mana hidup akhirnya lurus, rapi, dan bebas dari rintangan. Seolah setelah mencapai sesuatu, semua masalah akan berhenti datang. Namun hidup tidak bekerja seperti itu. Justru ketika kita melangkah lebih jauh, tantangan baru muncul dengan bentuk yang berbeda. Bukan karena kita salah jalan, tetapi karena begitulah cara hidup membentuk manusia. Stoikisme sejak awal mengingatkan bahwa penderitaan bukan anomali, melainkan bagian alami dari eksistensi. Ia usian kesulitan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguji dan memahat karakter. Seperti batu yang diasah oleh arus sungai, jiwa manusia mendapatkan bentuknya melalui gesekan. Upaya untuk hidup tanpa rintangan bukan hanya mustahil, tetapi juga berbahaya, karena ia membuat kita rapuh ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Masalah muncul ketika kita menaruh ekspektasi terlalu tinggi pada hasil, sambil mengabaikan proses yang harus dilalui. Kita ingin sampai tetapi enggan berjalan. Kita ingin menang, tetapi tidak siap untuk kalah. Di titik ini, tantangan berubah menjadi musuh. Setiap kegagalan terasa seperti vonis bahwa kita tidak cukup baik. Setiap hambatan dianggap bukti bahwa kita tertinggal. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah benturan antara harapan kita dan realitas yang tidak bisa kita kendalikan. Para Stoik mengajarkan pergeseran sudut pandang yang sederhana, namun radikal. Kita tidak berkuasa atas apa yang terjadi, tetapi kita selalu memiliki kuasa atas bagaimana kita meresponsnya. Disinilah letak kebebasan sejati. Dua orang bisa mengalami kesulitan yang sama, tetapi menjalani perjalanan batin yang sangat berbeda. Yang satu hancur oleh keadaan, yang lain justru tumbuh lebih kuat karena memilih sikap yang bijak. Ketika kita mulai menghargai proses, sesuatu di dalam diri kita melunak. Kita tidak lagi melihat rintangan sebagai alarm kegagalan, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan. Kesalahan menjadi bahan belajar, bukan alasan untuk menghukum diri. Kecewa tidak lagi kita anggap sebagai akhir, tetapi sebagai jeda untuk memahami diri sendiri dengan lebih jujur. Sukses sejati dalam pandangan ini tidak tumbuh dari hidup yang mulus, melainkan dari kemampuan bertahan tanpa kehilangan arah batin. Ia lahir dari kesediaan menerima kenyataan apa adanya sambil tetap berkomitmen pada nilai yang kita pegang. Ketika kamu berhenti menuntut hidup agar selalu sesuai rencanamu dan mulai berjalan seiring dengannya, kamu akan menyadari satu hal penting. Bukan ketiadaan rintangan yang membuat perjalanan bermakna, tetapi cara kamu melangkah di tengah rintangan, itulah yang perlahan membentuk dirimu menjadi lebih utuh. Banyak orang memulai perjalanan dengan semangat yang menyala-nyala. Di awal, semuanya terasa mungkin, ide terasa jernih, tujuan terlihat jelas dan energi seolah tak ada habisnya. Namun waktu berjalan, hari-hari biasa datang silih berganti, dan disitulah sebagian besar orang berhenti. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka mengira kesuksesan adalah hasil dari satu momen besar, satu pencerahan, satu keberanian, satu langkah ajaib yang mengubah segalanya. Padahal, hidup jarang bergerak dengan cara seperti itu. Kesuksesan hampir tidak pernah lahir dari ledakan motivasi sesaat. Ia tumbuh dalam keheningan rutinitas, dalam pagi-pagi ketika kamu bangun tanpa semangat, tetapi tetap melangkah. Dalam hari-hari ketika hasil belum terlihat, namun kamu memilih untuk tetap melakukan apa yang perlu dilakukan. Disiplin bukan tentang perasaan siap, melainkan tentang kesediaan bertindak, meski perasaan tidak mendukung. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka menunggu mood, padahal progres menunggu keputusan. Stoikisme memandang disiplin sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Bukan hukuman, bukan paksaan, tetapi komitmen batin untuk bertindak sesuai nilai, bukan sesuai emosi sesaat. Ketika kita gagal konsisten, yang sebenarnya kita lakukan adalah menunda potensi kita sendiri. Bukan dunia yang menghalangi langkah kita, melainkan kebiasaan kecil yang kita abaikan. Kita sering meremehkan dampak dari hal-hal sederhana, padahal justru di sanalah perubahan nyata berakar. Disiplin bukan sesuatu yang dimiliki sebagian orang dan tidak dimiliki oleh yang lain. Ia bukan bakat bawaan. Ia adalah sesuatu yang dipupuk hari demi hari, melalui pilihan-pilihan kecil yang tampak sepele, memulai 5 menit lebih awal, menyelesaikan satu tugas kecil meski tidak sempurna,
Menjaga ritme bukan mengejar lonjakan. Dari luar semua ini terlihat lambat, namun dari dalam, karakter sedang dibentuk dengan kokoh. Ketika kamu mulai menjaga ritme harianmu, sedikit demi sedikit, tanpa drama, kamu akan merasakan pergeseran halus. Apa yang dulu terasa berat mulai terasa wajar. Apa yang dulu tampak mustahil mulai terlihat bisa dicapai. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena kamu menjadi lebih kuat dan lebih teratur dalam menghadapinya. Pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang siapa yang paling bersemangat di awal, tetapi siapa yang tetap berjalan ketika tidak ada yang menyemangati. Ia milik mereka yang memilih untuk hadir setiap hari, meski tanpa sorotan, meski tanpa jaminan. Dan ketika kamu menoleh ke belakang suatu hari nanti, kamu akan menyadari, perubahan besar itu tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari disiplin sunyi yang dulu nyaris tidak kamu sadari, tetapi setia kamu jalani. Ketakutan untuk gagal adalah salah satu penghalang paling sunyi, namun paling kuat dalam perjalanan menuju sukses. Ia jarang muncul sebagai teriakan yang jelas, tetapi hadir sebagai bisikan halus yang melemahkan langkah. Kita takut dikritik, takut dinilai tidak cukup baik, takut terlihat lemah di mata orang lain. Bahkan lebih dalam lagi, kita takut kehilangan apa yang sudah susah payah kita bangun. Reputasi, kenyamanan, atau gambaran diri yang selama ini kita pertahankan. Tanpa sadar, rasa takut ini membuat kita memilih diam daripada mencoba, aman daripada bertumbuh. Stoikisme mengajak kita menatap ketakutan ini dengan jujur. Para stoik mengingatkan bahwa ada batas yang jelas antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Pikiran, penilaian, dan tindakan kita sendiri berada dalam kuasa kita. Namun opini orang lain, penilaian publik, dan hasil akhir seringkali berada di luar jangkauan. Ketika kita menggantungkan nilai diri pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita menyerahkan ketenangan batin kita pada dunia yang berubah-ubah. Banyak ketakutan akan kegagalan sesungguhnya lahir dari kebutuhan untuk diterima. Kita ingin dipuji, diakui, dan dianggap berhasil. Namun harga dari kebutuhan ini seringkali adalah kebebasan untuk bertindak sesuai nurani. Kita menunda langkah karena khawatir salah. Kita membatalkan rencana karena takut ditertawakan. Padahal dengan tidak mencoba, kita sudah memilih satu bentuk kegagalan. Tidak. Kegagalan untuk memberi kesempatan pada diri sendiri. Ketika kita mulai memahami kegagalan sebagai umpan balik, bukan vonis akhir, perspektif kita perlahan berubah. Kegagalan berhenti menjadi cap yang melekat selamanya dan mulai terlihat sebagai informasi. Ia memberitahu apa yang belum berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan kemana energi kita seharusnya diarahkan. Tidak ada pembelajaran yang benar-benar bermakna tanpa kesalahan. Tidak ada ketangguhan yang lahir tanpa jatuh terlebih dahulu. Di titik ini, rasa takut mulai kehilangan cengkeramannya. Bukan karena kita menjadi kebal terhadap rasa sakit, tetapi karena kita berhenti membesar-besarkannya. Kita menyadari bahwa jatuh tidak menghancurkan kita. Yang melemahkan justru adalah hidup dalam ketakutan akan kemungkinan jatuh itu sendiri. Setiap kali kita bangkit, kita memperkuat satu keyakinan penting, bahwa kita mampu bertahan. Sukses dalam pandangan ini bukanlah ketiadaan kegagalan. Ia bukan jalur lurus tanpa luka. Sukses adalah kemampuan untuk bangkit lagi dan lagi tanpa kehilangan arah batin. Ia adalah keberanian untuk tetap melangkah, meski pengalaman sebelumnya tidak selalu manis. Dan ketika suatu hari kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa bukan kegagalan yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, melainkan keputusanmu untuk tidak berhenti, meski rasa takut pernah berdiri tepat di depan langkahmu. Salah satu alasan mengapa sukses terasa begitu sulit adalah karena sejak awal kita tidak benar-benar dilatih untuk mengelola emosi kita sendiri. Kita tumbuh dengan banyak tuntutan untuk berprestasi. Pokokmu bikin clean sewista. Tetapi sangat sedikit panduan tentang bagaimana menghadapi gejolak batin ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Akibatnya, saat kesulitan datang, respons kita seringkali bersifat refleks. Frustrasi, marah, kecewa, atau justru menghindar. Emosi mengambil alih kemudi, sementara nalar tertinggal di belakang. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menekan atau meniadakan emosi. Sebaliknya, ia mengajak kita memahami peran emosi dengan lebih dewasa. Para stoik melihat emosi sebagai sinyal.
Masih Mardik says, penanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam diri kita, bukan sebagai komandan yang berhak menentukan setiap tindakan. Masalah muncul bukan karena kita merasakan emosi tertentu, tetapi karena kita membiarkan emosi itu memimpin tanpa pertimbangan. Ketika kemarahan, ketakutan, atau kecemasan menguasai keputusan, kita sering bertindak dengan cara yang justru memperumit keadaan. Belajar mengelola emosi berarti belajar memberi jarak antara apa yang terjadi dan bagaimana kita meresponsnya. Di ruang kecil itulah kebebasan kita berada. Saat kamu mampu mengamati emosimu, menyadari bahwa kamu sedang marah, kecewa atau takut, tanpa langsung bereaksi, sesuatu yang penting terjadi. Pikiran mulai jernih. Kamu tidak lagi sepenuhnya larut dalam arus perasaan, tetapi berdiri sebagai pengamat yang lebih tenang. Dari posisi ini, pilihan-pilihan yang lebih bijak menjadi mungkin. Ketenangan batin bukan berarti hidup tanpa gejolak. Ia adalah kemampuan untuk tetap hadir dan sadar di tengah gejolak itu. Ketika pikiran lebih jernih, keputusan yang diambil pun cenderung lebih selaras dengan tujuan jangka panjang, bukan sekadar pelampiasan sesaat. Kamu mulai menyadari bahwa banyak masalah membesar bukan karena situasinya berat, tetapi karena reaksi emosional kita memperkeruhnya. Dengan mengelola emosi, kita mengurangi beban yang sebenarnya tidak perlu. Latihan ini tentu tidak instan, tidak ada tombol ajaib untuk langsung tenang dan bijak. Mengelola emosi adalah proses seumur hidup, penuh pengulangan dan kegagalan kecil. Akan ada hari-hari ketika kamu masih terpancing, masih bereaksi berlebihan, masih menyesal setelahnya. Namun setiap kali kamu kembali mencoba mengamati diri sendiri dengan jujur, kamu sedang memperkuat ketangguhan batinmu. Inilah inti dari kekuatan sejati, menurut Stoikisme. Bukan kekuatan untuk mengendalikan dunia, tetapi kekuatan untuk mengendalikan diri sendiri. Ketika emosi berada di tempatnya, sebagai sinyal, bukan penguasa, kamu memperoleh ketenangan yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Dan dari ketenangan inilah, langkah-langkah yang lebih tepat, lebih konsisten, dan sih bermakna perlahan terbentuk, membawa kamu lebih dekat pada hasil yang selama ini kamu cari. Kita sering menganggap diri kita sebagai makhluk yang sepenuhnya independen, bebas menentukan arah hidup tanpa pengaruh apapun. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Sejak lahir, kita dibentuk oleh keluarga, dibingkai oleh budaya, diarahkan oleh lingkungan, dan hari ini diperkuat oleh arus media sosial yang nyaris tak pernah berhenti. Tanpa kita sadari, banyak keinginan, ketakutan, bahkan ambisi yang kita anggap pilihan pribadi, sebenarnya adalah hasil serapan dari harapan orang lain dan standar yang diwariskan secara kolektif. Masalahnya bukan pada pengaruh itu sendiri, melainkan pada ketidaksadaran kita terhadapnya. Kita sering berlari mengejar sesuatu tanpa pernah berhenti bertanya, apakah ini benar-benar milikku? Kita ingin hidup terlihat berhasil karena dunia menghargai tampilan. Kita merasa tertinggal karena membandingkan proses batin kita dengan potongan hidup orang lain yang telah dipoles. Di titik ini, kelelahan bukan datang karena tujuan itu terlalu berat, tetapi karena tujuan itu tidak selaras dengan nilai terdalam kita. Stoikisme menempatkan kesadaran diri sebagai fondasi kehidupan yang tenang. Mengenal diri sendiri bukan sekadar mengetahui apa yang kita suka, tetapi memahami dari mana dorongan-dorongan itu berasal, mana yang tumbuh dari keyakinan pribadi, dan mana yang lahir dari tekanan eksternal. Ketika kita gagal membedakan keduanya, hidup terasa seperti panggung tempat kita terus memainkan peran yang bukan diri kita sendiri. Kesadaran diri memberi kita kemampuan untuk memfilter, bukan memutuskan hubungan dengan dunia, tetapi memilih dengan lebih bijak apa yang kita izinkan memengaruhi pikiran dan tindakan kita. Tidak semua opini layak mendapat ruang di kepala kita. Tidak semua standar pantas menjadi tolok ukur hidup kita. Seketika kita mulai menyaring suara-suara eksternal yang tidak sejalan dengan nilai batin, kita berhenti menghamburkan energi untuk memenuhi ekspektasi yang tak pernah benar-benar memuaskan. Proses ini tidak selalu nyaman. Ada rasa bersalah ketika kita berhenti mengejar apa yang diharapkan orang lain. Ada ketakutan saat kita memilih jalan yang lebih sunyi dan kurang dipahami. Namun justru di sanalah kebebasan mulai tumbuh. Energi yang sebelumnya terkuras untuk membandingkan diri, membuktikan diri, dan menyenangkan semua orang, perlahan kembali ke tempat asalnya, diri kita sendiri.
Ketika kamu mulai hidup dengan kesadaran ini, tujuan menjadi lebih jernih. Langkah terasa lebih ringan, bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kamu berjalan searah dengan nilai yang kamu yakini. Kamu tidak lagi sibuk mengejar validasi eksternal, melainkan membangun makna dari dalam. Dan dari sanalah energi yang lebih besar, lebih stabil, dan lebih tahan lama muncul. Energi untuk mengejar apa yang benar-benar berarti bagimu, tanpa perlu terus-menerus membenarkan pilihanmu kepada dunia. Sukses bukanlah sebuah destinasi akhir tempat kita tiba lalu berhenti. Ia bukan garis finish yang, setelah dilewati, membuat hidup tiba-tiba tenang dan bebas dari masalah. Sukses adalah proses yang terus bergerak, seringkali tanpa penanda yang jelas. Dan seperti semua proses yang nyata, ia hampir selalu dipenuhi ketidakpastian, kebosanan, pengulangan, bahkan kemunduran yang membuat kita mempertanyakan arah. Disinilah banyak orang kehilangan kesabaran, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka berharap perjalanan ini seharusnya terasa lebih cepat dan lebih jelas. Kita hidup di dunia yang memuja hasil instan. Kita ingin segera melihat bukti bahwa usaha kita sepadan. Kita ingin tanda-tanda nyata bahwa waktu dan energi yang kita curahkan tidak sia-sia. Ketika hasil itu tidak kunjung muncul, pikiran mulai gelisah. Kita menyebut diri kita stagnan, tertinggal, atau gagal berkembang. Padahal, tidak semua pertumbuhan bisa langsung terlihat dari luar. Ada fase-fase dalam hidup di mana perubahan terjadi secara perlahan dan sunyi, jauh dari sorotan namun justru paling menentukan. Stoikisme mengajarkan kita untuk memindahkan fokus dari hasil ke proses, bukan karena hasil tidak penting, tetapi karena proses adalah satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendali kita. Ketika kita terlalu terpaku pada tujuan akhir, setiap hambatan terasa seperti kegagalan. Namun ketika kita berkomitmen pada proses, hambatan berubah menjadi bagian dari latihan. Kesulitan bukan lagi sesuatu yang harus dibenci, melainkan sesuatu yang membentuk ketahanan batin. Ada masa-masa ketika kamu merasa tidak bergerak kemana-mana. Rutinitas terasa monoton, kemajuan sulit diukur dan semangat menurun. Namun stagnasi yang kamu rasakan bisa jadi bukan tanda berhenti, melainkan tanda bahwa sesuatu sedang berubah di dalam dirimu. Seperti benih yang tumbuh di bawah tanah, proses terpenting sering terjadi jauh sebelum ada tanda kehidupan di permukaan. Jika kamu menyerah di fase ini, kamu tidak memberi kesempatan pada transformasi itu untuk muncul. Ketika kamu belajar menghargai proses, hubunganmu dengan kesulitan pun berubah. Kamu berhenti memandangnya sebagai musuh yang harus dihindari. Kamu mulai melihatnya sebagai bagian dari jalan yang kamu pilih dengan sadar. Setiap kebosanan melatih kesabaran. Setiap kemunduran menguji komitmen. Setiap ketidakpastian mengasah kepercayaan pada diri sendiri. Pada akhirnya, kekuatan sejati tidak lahir dari hidup yang selalu lancar, tetapi dari kemampuan untuk tetap berjalan tanpa jaminan. Ketika kamu berhenti menuntut hasil instan dan mulai hadir sepenuhnya dalam proses, kamu akan menyadari satu hal penting. Kamu tidak sekadar sedang mengejar sukses, kamu sedang membentuk dirimu sendiri. Dan perubahan itulah yang pelan, sunyi, dan sering tidak terlihat, yang suatu hari akan menjadi fondasi paling kokoh dari apapun yang kamu capai. Manusia secara alami mencari kenyamanan. Kita tertarik pada hal-hal yang terasa aman, familiar, dan bisa diprediksi. Tidak ada yang salah dengan itu. Kenyamanan memberi rasa stabil, tempat untuk bernapas dan memulihkan diri. Namun masalah muncul ketika kita menjadikan kenyamanan sebagai tujuan akhir. Zona nyaman bukan tempat untuk bertumbuh. Ia hanyalah ruang stabil tempat segala sesuatu tetap seperti apa adanya. Dan hidup yang terus berada di sana, perlahan tapi pasti, mulai menyempit. Kesuksesan hampir selalu meminta harga yang tidak nyaman. Ia menuntut kita melangkah ke wilayah yang belum kita kuasai, membuat keputusan tanpa jaminan, dan menghadapi kemungkinan gagal secara nyata. Di titik ini, rasa takut, ragu, dan keinginan untuk mundur muncul dengan wajar. Banyak orang menganggap perasaan ini sebagai tanda bahaya, sebagai isyarat bahwa mereka seharusnya berhenti. Padahal perasaan tidak nyaman sering kali adalah tanda sebaliknya, bahwa kita sedang berada di tepi pertumbuhan. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengubah cara pandang terhadap ketidaknyamanan. Para Stoik tidak memuliakan penderitaan, tetapi mereka tidak lari darinya. Mereka memahami bahwa rasa tidak nyaman adalah bagian tak terpisahkan dari proses menjadi lebih kuat dan lebih matang.
Ketidaknyamanan bukan musuh yang harus disingkirkan, melainkan sekutu yang memberi petunjuk. Disinilah batas lama kita berada. Dan disinilah potensi baru mulai terbuka ketika kita selalu menghindari hal-hal yang membuat tidak nyaman. Kita juga menghindari peluang untuk mengenal kemampuan diri yang sebenarnya. Kita tetap aman tetapi tetap sama. Sebaliknya, ketika kita mulai menjemput ketidaknyamanan dengan sadar, Farki Kipu Pisiformate, Faimadadya, mengambil tanggung jawab yang lebih besar, belajar hal yang terasa sulit, atau berani menghadapi ketakutan, kita sedang memperluas kapasitas diri. Setiap langkah kecil, keluar dari zona nyaman memperlebar batas. Apa yang kita anggap mungkin, proses ini tentu tidak menyenangkan dalam arti yang dangkal. Akan ada hari-hari ketika kamu ingin kembali ke titik aman. Akan ada suara di dalam diri yang bertanya, apakah semua ini sepadan? Namun di sanalah latihan batin terjadi. Kamu belajar bahwa rasa tidak nyaman bisa hadir tanpa harus menguasai dirimu. Kamu belajar bertahan, bernapas, dan tetap melangkah meski hati belum sepenuhnya yakin. Pada akhirnya, pertumbuhan sejati tidak datang dari hidup yang selalu nyaman, tetapi dari keberanian untuk hidup dengan sadar di tengah ketidakpastian. Ketika kamu berhenti menghindari ketidaknyamanan dan mulai melihatnya sebagai bagian dari jalan, kamu membuka ruang bagi potensi terbesar dalam dirimu untuk tumbuh. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena kamu menjadi pribadi yang lebih luas, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Tak satu pun dari kita dilahirkan dalam keadaan sempurna. Di balik setiap usaha yang tampak rapi dari luar, selalu ada kelemahan yang disembunyikan, kebiasaan buruk yang sedang diperjuangkan, dan batasan yang tidak bisa dihapus begitu saja. Namun seringkali, kita tumbuh dengan keyakinan keliru bahwa kelemahan adalah sesuatu yang harus disangkal atau ditutup rapat. Kita berpura-pura kuat, berpura-pura mampu, dan akhirnya kelelahan karena terus melawan diri sendiri. Mengakui keterbatasan bukanlah bentuk menyerah. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kejujuran paling mendasar. Ketika kamu memahami di mana batasmu berada, kamu berhenti menuntut diri untuk menjadi sesuatu yang mustahil. Kamu mulai melihat dirimu apa adanya, bukan apa yang seharusnya menurut standar orang lain. Dari titik ini, usaha yang kamu lakukan menjadi lebih terarah dan lebih berkelanjutan karena ia berangkat dari realitas, bukan dari ilusi. Stoikisme mengajarkan pembedaan yang sederhana, namun membebaskan. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Pikiran, penilaian, dan tindakan kita sendiri berada di wilayah yang bisa kita kelola. Sementara hasil akhir, reaksi orang lain, dan banyak peristiwa eksternal berada di luar jangkauan. Ketika kita gagal membedakan keduanya, hidup terasa seperti perjuangan tanpa akhir. Kita menghabiskan energi untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, sambil mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita perbaiki. Dengan menerima keterbatasan, kita belajar bekerja dengan diri sendiri, bukan melawannya. Kita berhenti memaksakan perubahan drastis yang tidak realistis dan mulai membangun kebiasaan yang sesuai dengan kapasitas kita saat ini. Kita memberi ruang untuk jeda, untuk gagal, dan untuk belajar tanpa harus menghakimi diri secara berlebihan. Perlahan, hubungan kita dengan diri sendiri menjadi lebih sehat. Disinilah kebebasan sejati mulai terasa. Bukan kebebasan untuk hidup tanpa aturan, tetapi kebebasan dari tuntutan yang tidak perlu. Kita berhenti memikul beban ekspektasi yang tidak pernah kita pilih. Kita berhenti menghukum diri karena tidak sempurna. Sebaliknya, kita fokus pada satu hal penting, menjadi sedikit lebih baik dari hari kemarin dalam batas yang manusiawi. Ketika kita membiarkan diri kita menjadi manusia, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, kita justru membuka jalan bagi pertumbuhan yang autentik, pertumbuhan yang tidak rapuh, karena tidak dibangun di atas penyangkalan, pertumbuhan yang berkelanjutan, karena selaras dengan siapa diri kita sebenarnya. Dan dari penerimaan inilah, kekuatan yang lebih tenang namun lebih tahan lama perlahan tumbuh, membawa kita melangkah maju tanpa harus kehilangan diri sendiri. Sukses bukan tentang menjadi sempurna. Ia tidak menuntut hidup yang selalu rapi, keputusan yang selalu tepat, atau perjalanan tanpa luka. Sukses juga bukan tentang tidak pernah gagal. Justru sebaliknya, kegagalan sering menjadi bagian yang paling jujur dari proses bertumbuh. Sukses pada dasarnya
adalah tentang satu pilihan sederhana yang diulang setiap hari. Memilih untuk bangkit, meski hari itu terasa berat dan harapan terasa jauh. Ada hari-hari ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Usaha terasa sia-sia, energi menurun, dan keyakinan goyah. Di momen seperti ini, banyak orang menilai dirinya dari hasil semata. Jika tidak ada kemajuan yang terlihat, mereka menganggap diri mereka gagal. Padahal keberanian untuk tetap hadir di hari yang berat adalah bentuk keberhasilan yang sering tidak disadari. Bangkit tidak selalu berarti melompat tinggi. Terkadang ia hanya berarti tidak menyerah. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Penerimaan ini bukan pasrah, melainkan titik awal kebijaksanaan. Ketika kita berhenti melawan kenyataan, energi yang sebelumnya habis untuk mengeluh dan menolak, bisa kita arahkan untuk bertindak dengan lebih jernih. Kita belajar menata ulang harapan, menyesuaikan langkah, dan tetap bergerak tanpa harus memaksakan hasil. Komitmen kepada proses adalah bentuk kepercayaan pada diri sendiri. Ia berarti kita bersedia melakukan apa yang perlu dilakukan hari ini, meski hasilnya belum terlihat. Kita memilih konsistensi daripada ledakan motivasi sesaat. Kita memilih kesabaran daripada keinginan untuk cepat sampai. Dalam proses ini, karakter kita dibentuk secara perlahan namun mendalam. Kita menjadi lebih tahan, lebih sadar, dan lebih selaras dengan nilai yang kita pegang. Tidak semua perjalanan berakhir seperti yang kita bayangkan. Kadang tujuan berubah, arah bergeser, dan hasilnya berbeda dari impian awal. Namun perbedaan itu tidak menghapus nilai dari perjalanan yang telah kita lalui. Hasil yang lahir dari kerja keras, refleksi jujur, dan keberanian untuk terus melangkah tetap berharga, apapun bentuknya. Ia membawa pelajaran yang tidak bisa didapat dari jalan yang mudah. Pada akhirnya, sukses bukanlah label yang diberikan dunia, melainkan hubungan yang kita bangun dengan diri sendiri. Ia hadir ketika kita terus memilih untuk berjalan, meski tanpa jaminan. Ketika kita menerima bahwa hidup tidak sempurna, namun tetap layak dijalani dengan sungguh-sungguh. Dan dalam pilihan-pilihan kecil untuk bangkit itulah, kita tumbuh jauh melampaui mimpi, menjadi pribadi yang lebih utuh, lebih bijak, dan lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, mengapa sukses terasa begitu sulit? Karena sukses bukan hadiah acak dari keberuntungan, bukan pula hasil instan dari satu keputusan besar. Sukses adalah latihan kehidupan yang menuntut kita hadir sepenuhnya sebagai manusia. Ia meminta kita memahami diri sendiri dengan jujur, mengelola emosi ketika keadaan tidak ramah, menghormati proses yang lambat dan sunyi, serta berani melangkah meski masa depan dipenuhi ketidakpastian. Semua itu tidak pernah mudah, dan memang tidak dimaksudkan untuk menjadi mudah. Kita sering berharap sukses datang sebagai titik akhir yang nyaman, seolah setelah mencapainya hidup akan berhenti menantang. Namun kenyataannya, sukses justru menguji kita sepanjang perjalanan. Ia muncul dalam bentuk pilihan-pilihan kecil yang sering tidak terlihat. Memilih tetap berusaha saat lelah, memilih belajar dari kegagalan alih-alih lari darinya, memilih bertanggung jawab atas sikap kita sendiri ketika dunia tidak berubah sesuai harapan. Disinilah kesulitan itu berada, bukan pada besarnya tujuan, tetapi pada konsistensi dalam menjalani hal-hal sederhana setiap hari. Stoikisme mengingatkan bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Hasil akhir, penilaian orang lain, dan banyak peristiwa eksternal akan selalu bergerak di luar kehendak kita. Namun sikap kita terhadap semua itu selalu bisa kita pilih. Ketika kita mengalihkan fokus dari apa yang tidak bisa kita kendalikan ke apa yang bisa kita kelola, langkah kita menjadi lebih ringan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, selama ia sejalan dengan nilai dan niat yang benar, sudah merupakan bagian dari kesuksesan itu sendiri. Sukses bukan sesuatu yang bisa diraih dalam semalam. Ia tumbuh pelan, seringkali tanpa sorotan, dan terkadang tanpa pengakuan. Akan ada fase ragu, fase stagnan, dan fase di mana kamu mempertanyakan semuanya. Namun jika kamu tetap berjalan, tetap belajar, dan tetap jujur pada prosesmu sendiri, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh daripada hasil instan, karakter dan makna. Dan mungkin di titik tertentu, kamu akan menyadari bahwa sukses tidak lagi terasa seperti sesuatu yang dikejar,
Ia hadir sebagai kondisi batin, ameti Rolanda, ketenangan karena kamu tahu sedang berjalan di jalurmu sendiri. Ketika kamu menemukan makna dalam perjalananmu, ketika kamu mampu berdamai dengan ketidakpastian tanpa berhenti melangkah, saat itulah kamu tidak sekadar mengejar sukses, kamu sedang menjadi sukses. Terima kasih telah menyelami refleksi ini bersama kami. Jika kalian merasa video ini memberi ruang untuk berpikir dan bernapas, tekan untuk itu berlangganan dan meninggalkan komentar tentang kesulitan yang kalian alami. Dalam perjalanan menuju sukses, kita tidak berjalan sendirian. Kita akan terus belajar, bertumbuh, dan melangkah bersama. Pernahkah kamu merasa hidupmu terlalu biasa untuk disebut berarti? Bukan karena hidupmu buruk, tetapi karena hari-hari terasa datar dan berulang. Kamu bangun pagi, menjalani rutinitas yang sama, menunaikan kewajiban, lalu kembali tidur, tanpa benar-benar tahu apa yang sedang kamu bangun. Tidak ada momen besar yang bisa dibanggakan, tidak ada peristiwa penting yang terasa mengubah arah hidup. Hanya rasa lelah yang sunyi, dan kadang muncul pertanyaan kecil yang jarang berani kita ucapkan dengan jujur. Apakah hidup seperti ini akan membawa aku ke sesuatu yang bermakna? Kita hidup di zaman yang gemar menyorot hasil akhir, media, cerita sukses, dan percakapan sehari-hari sering menampilkan pencapaian yang tampak besar dan cepat. Dari sanalah tanpa sadar, kita menyerap keyakinan bahwa hidup yang berarti harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kita mengira langkah pertama harus terasa luar biasa, penuh keyakinan, dan langsung terlihat hasilnya. Akibatnya, saat hidup kita dimulai dengan hal-hal kecil dan sederhana, kita justru merasa tertinggal, seolah ada yang salah dengan arah yang kita tempuh. Stoik mengajak kita berhenti sejenak dari kebisingan penilaian itu. Mereka mengajarkan satu kebenaran yang terdengar sederhana, namun sulit diterima oleh ego manusia. Tidak ada pencapaian besar yang lahir dari langkah raksasa pertama. Tidak ada kehidupan yang kokoh yang dibangun dari loncatan instan. Semua yang benar-benar bermakna selalu berawal dari sesuatu yang kecil, seringkali tidak mencolok, dan hampir tidak diperhatikan oleh siapapun. Langkah kecil itu biasanya sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Bahkan kadang kita sendiri meragukannya. Namun justru di sanalah fondasi hidup sedang diletakkan. Stoik memahami bahwa manusia tidak dibentuk oleh satu momen besar, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang ia ambil saat tidak ada yang melihat. Ketika kita tetap melakukan hal yang benar, meski terasa sepele, disitulah karakter mulai terbentuk. Jika hari ini hidupmu terasa biasa, mungkin itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Mungkin itu adalah fase yang jujur, tempat di mana sesuatu yang lebih kuat sedang disiapkan. Hidup tidak menuntutmu untuk langsung besar. Hidup hanya meminta satu hal yang sederhana, tetapi sulit. Kesediaan untuk memulai, meski dari langkah yang kecil, pelan dan sering diremehkan. Banyak dari kita menunda melangkah, bukan karena tidak mampu, tetapi karena merasa belum siap. Kita berkata pada diri sendiri bahwa hari ini belum waktu yang tepat. Kita menunggu saat kondisi lebih ideal, saat keberanian terasa penuh, saat keyakinan tidak lagi goyah. Penundaan ini sering terdengar masuk akal, bahkan terasa bijak. Namun tanpa kita sadari, hari demi hari berlalu, dan penantian itu berubah menjadi kebiasaan yang melemahkan. Stoik melihat pola ini sebagai jebakan pikiran yang halus, bukan karena kita malas, tetapi karena kita memberi terlalu banyak ruang pada ketakutan. Kita mengira kesiapan adalah syarat awal sebelum bertindak. Padahal, dalam banyak hal kesiapan justru lahir setelah kita mulai bergerak. Keberanian tidak muncul sebelum langkah pertama diambil. Ia tumbuh di tengah proses. Ketika kita berhadapan langsung dengan ketidakpastian, kita sering merasa gagal bukan karena kurang potensi, melainkan karena terlalu lama berdialog dengan keraguan. Kita menimbang terlalu banyak kemungkinan, membayangkan terlalu banyak skenario buruk, hingga akhirnya tidak bergerak sama sekali. Stoik mengingatkan bahwa hidup tidak menunggu sampai kita merasa siap. Hidup terus berjalan, dan setiap hari yang kita lewati tanpa tindakan adalah kesempatan yang tidak kembali. Awal yang kecil sering kita salah artikan sebagai tanda ketidakmampuan. Kita merasa malu memulai dari bawah. Takut terlihat bodoh, takut dinilai belum layak, takut dibandingkan dengan mereka yang tampak sudah jauh di depan. Namun Stoik tidak memandang awal kecil sebagai kelemahan. Mereka memandangnya sebagai kenyataan yang jujur. Setiap orang yang kokoh hari ini
pernah berdiri di titik rapuh yang sama. Justru di fase awal yang kecil dan tidak meyakinkan inilah fondasi karakter sedang dibangun. Saat kita belajar bertahan tanpa pujian, saat kita melakukan sesuatu, bukan karena terlihat hebat, tetapi karena itu perlu. Saat kita menerima bahwa pertumbuhan sejati tidak selalu terasa nyaman. Stoik memahami bahwa karakter tidak dibentuk oleh loncatan besar, melainkan oleh kesediaan untuk tetap berjalan meski langkah terasa pendek. Ketika kita berhenti menuntut awal yang sempurna, hidup menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi menunggu rasa percaya diri datang lebih dulu. Kita bergerak meski ragu masih ada. Dan dalam gerakan kecil itulah, perlahan kekuatan sejati mulai tumbuh. Bukan sebagai keajaiban, tetapi sebagai hasil alami dari keberanian untuk memulai. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa tugas manusia bukanlah menguasai seluruh masa depan, melainkan melakukan apa yang ada di depan mata dengan sebaik mungkin. Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan nyaris terasa biasa. Namun bagi Stoik, disitulah inti kehidupan yang tenang. Hidup tidak dimaksudkan untuk ditanggung sekaligus, melainkan dijalani satu tindakan kecil pada satu waktu. Ketika kita mencoba memikirkan semuanya sekaligus, pikiran menjadi berat, dan langkah menjadi ragu. Stoik mengajarkan kita untuk berhenti terobsesi pada hasil akhir, bukan karena hasil tidak penting, tetapi karena hasil bukan sepenuhnya berada dalam kendali kita. Yang berada dalam kendali kita hanyalah sikap, niat, dan tindakan hari ini. Ketika kita terlalu sering membayangkan titik akhir, kita justru menjauh dari proses yang seharusnya kita jalani. Kita menjadi cemas sebelum bekerja dan kecewa sebelum berusaha. Karena itu, Stoik tidak mengajarkan mimpi kosong atau harapan tanpa pijakan. Mereka mengajarkan disiplin harian yang tenang dan konsisten. Disiplin untuk melakukan hal yang perlu dilakukan meski tidak ada dorongan emosi yang kuat. Disiplin untuk tetap bergerak saat semangat tidak hadir. Bagi Stoik, kebesaran tidak lahir dari ledakan motivasi, tetapi dari kesetiaan pada rutinitas kecil yang sering terasa membosankan. Mereka memahami bahwa hidup tidak dibentuk oleh satu keputusan besar yang heroik. Hidup dibentuk oleh pilihan-pilihan kecil yang kita ulang setiap hari. Cara kita bangun pagi, cara kita berbicara pada diri sendiri, cara kita merespons kegagalan kecil. Semua itu tampak sepele. Namun justru dari sanalah arah hidup ditentukan. Karakter tidak muncul saat sorotan datang, tetapi saat tidak ada yang memperhatikan. Tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, manusia Stoik tetap memilih bertindak benar. Bukan karena ingin dipuji, tetapi karena itu selaras dengan nilai yang ia pegang. Mereka tidak menggantungkan harga diri pada pengakuan luar. Ketenangan batin datang dari kesadaran bahwa hari ini telah dijalani dengan jujur. Tidak sempurna, tetapi sungguh-sungguh. Ketika kita mulai hidup dengan cara ini, tekanan perlahan berkurang. Kita tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu pada dunia. Kita cukup setia pada tugas kecil hari ini. Dan justru dari kesetiaan itulah, sesuatu yang lebih besar terbentuk secara alami. Bukan sebagai kejutan instan, tetapi sebagai hasil dari proses panjang yang dijalani. Dengan sabar dan penuh kesadaran, motivasi datang dan pergi. Ia muncul saat suasana hati baik, saat harapan terasa dekat, atau saat kita terinspirasi oleh cerita orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, motivasi hampir selalu memudar. Stoik memahami sifat ini dengan sangat jernih. Karena itu, mereka tidak menggantungkan hidup pada perasaan yang berubah-ubah.
Mereka tahu bahwa perasaan bukan fondasi yang bisa diandalkan untuk membangun kehidupan yang stabil. Stoik menggantungkan hidup pada kebiasaan, pada tindakan kecil yang dilakukan berulang, bahkan saat tidak ada dorongan emosi yang kuat. Mereka tidak menunggu semangat datang untuk bertindak. Mereka bertindak, karena itu adalah hal yang perlu dilakukan. Dalam pandangan Stoik, konsistensi jauh lebih berharga daripada ledakan motivasi yang singkat. Satu langkah kecil yang dilakukan setiap hari memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada niat besar yang jarang diwujudkan. Langkah kecil yang dilakukan meski tanpa semangat adalah latihan ketahanan batin. Di saat itulah kita belajar bahwa kita tidak harus selalu merasa baik untuk melakukan hal yang benar. Hidup tidak selalu memberi suasana hati yang ideal. Ada hari-hari di mana kita lelah, ragu, atau bahkan ingin menyerah. Namun Stoik mengingatkan bahwa hidup hampir selalu memberi satu kesempatan yang sama setiap hari. Kesempatan untuk bertindak dengan benar, sekecil apapun. Kebiasaan melatih kita untuk tetap bergerak meski pikiran ingin berhenti. Ketika tindakan menjadi rutinitas, ia tidak lagi membutuhkan dorongan emosional yang besar. Ia mengalir secara alami. Inilah mengapa Stoik menaruh perhatian besar pada disiplin. Bukan disiplin yang keras dan kejam, tetapi disiplin yang tenang dan penuh kesadaran. Disiplin yang membuat kita tetap berjalan, tanpa harus terus-menerus meyakinkan diri sendiri. Ketika kita mengandalkan motivasi, kita mudah kecewa pada diri sendiri. Kita merasa gagal saat semangat hilang. Namun ketika kita mengandalkan kebiasaan, kita memberi diri kita ruang untuk tetap bertumbuh dalam kondisi apapun. Konsistensi membuat perjalanan terasa lebih ringan karena kita tidak lagi melawan keadaan batin setiap hari. Dalam jangka panjang, hidup dibentuk bukan oleh seberapa sering kita merasa terinspirasi, tetapi oleh seberapa setia kita hadir, dan kesetiaan itu hampir selalu lahir dari hal-hal kecil yang kita lakukan berulang, meski tanpa sorotan, meski tanpa semangat besar. Dari situlah kekuatan sejati perlahan terbentuk. Salah satu ujian terberat dalam hidup adalah tetap berjalan. Ketika kita tidak melihat hasil apapun, kita sudah berusaha, kita sudah bertahan, kita sudah melakukan hal-hal kecil yang dianggap perlu, namun perubahan belum juga tampak. Di titik ini keraguan mulai muncul. Kita bertanya-tanya apakah semua usaha ini sia-sia? Apakah waktu kita terbuang? Apakah kita sedang berjalan ke arah yang benar? Atau sekadar mengulang hari tanpa kemajuan yang nyata? Kita hidup di era yang serba cepat. Segala sesuatu diukur dari seberapa segera ia terlihat. Kemajuan harus bisa ditunjukkan, dibagikan, dan diakui. Dari sanalah muncul dorongan untuk selalu melihat bukti instan. Jika hasil belum tampak, kita cenderung menganggap diri kita gagal atau tertinggal. Tanpa sadar, kita menilai proses yang panjang dengan standar kecepatan yang tidak manusiawi. Stoik mengingatkan kita untuk menurunkan tempo pandangan. Mereka menggunakan alam sebagai cermin kebijaksanaan. Pohon tidak mempercepat tumbuhnya demi dipuji. Ia tidak resah karena belum berbuah. Ia tidak membandingkan dirinya dengan pohon lain yang tampak lebih tinggi. Ia tumbuh karena itu adalah kodratnya. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, tanpa menuntut pengakuan dari siapapun. Begitu pula manusia, tidak semua pertumbuhan bisa langsung terlihat dari luar. Banyak perubahan terjadi di dalam diri, jauh sebelum dunia bisa menyadarinya. Cara kita menahan reaksi, cara kita berpikir lebih jernih, cara kita bertahan lebih lama dari sebelumnya. Semua itu adalah bentuk pertumbuhan yang sunyi, namun sangat menentukan. Stoik memahami bahwa kemajuan sejati seringkali tidak berisik. Jika hari ini kamu merasa tidak berkembang, mungkin kamu sedang bertumbuh diam-diam. Mungkin akar-akar sedang menguat di bawah permukaan, meski batangnya belum tampak tinggi. Fase ini memang tidak memberi kepuasan instan, tetapi ia sedang menyiapkan ketahanan jangka panjang. Dan tanpa fondasi ini, pertumbuhan yang cepat justru mudah runtuh. Stoik tidak menilai hidup dari kecepatan, tetapi dari keselarasan. Selama kamu tetap setia pada proses yang benar, progres sedang terjadi, meski belum terlihat. Dan itu bukan kegagalan. Itu adalah bagian paling jujur dari perjalanan. Sebuah fase yang mengajarkan kesabaran, kerendahan hati, dan kepercayaan pada waktu. Epictetus menegaskan satu pemisahan penting yang menjadi dasar ketenangan hidup. Stoik, ia membedakan dengan jelas antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Bagi Stoik,
Banyak penderitaan manusia lahir bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa kita kuasai. Kita memikul beban yang bukan milik kita, lalu heran mengapa hidup terasa berat. Hasil besar hampir selalu berada di luar kendali kita. Kita tidak sepenuhnya menguasai bagaimana orang lain menilai usaha kita, kapan kesempatan datang, atau bagaimana keadaan akan berubah. Ketika kita menggantungkan ketenangan pada hasil-hasil ini, hidup menjadi rapuh. Setiap penundaan terasa seperti ancaman, setiap ketidakpastian terasa seperti kegagalan. Stoik mengingatkan bahwa ketenangan tidak pernah lahir dari sesuatu yang berada di luar kuasa kita. Namun usaha kecil sepenuhnya ada di tangan kita. Cara kita bertindak hari ini, cara kita memilih sikap, cara kita merespons kesulitan kecil yang datang. Semua itu adalah wilayah yang bisa kita kendalikan. Ketika kita mengarahkan perhatian ke sini, hidup terasa lebih sederhana. Kita tidak lagi mencoba mengatur masa depan yang belum terjadi. Kita mengurus tugas kecil yang ada di depan mata. Saat kita fokus pada tindakan kecil yang benar, kecemasan perlahan berkurang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena pikiran tidak lagi berkelana ke tempat yang tidak bisa kita jangkau. Kita berhenti memikul beban masa depan yang belum tentu terjadi. Kita berhenti menghukum diri dengan skenario yang belum nyata. Kita hadir penuh di hari ini, melakukan yang bisa dilakukan, dan menerima sisanya dengan lapang. Kehadiran penuh ini bukan sikap pasrah yang lemah. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kekuatan batin. Stoik mengajarkan bahwa manusia paling kuat bukan mereka yang mengendalikan segalanya, tetapi mereka yang tahu di mana harus berhenti mengendalikan. Dengan cara ini, energi tidak terbuang untuk kecemasan yang sia-sia, melainkan diarahkan pada tindakan yang bermakna. Ketika kita hidup dengan prinsip ini, langkah kecil menjadi cukup. Kita tidak lagi menuntut hasil besar sebagai bukti nilai diri. Kita hanya memastikan bahwa hari ini dijalani dengan benar. Dan dari kesetiaan pada hal-hal kecil yang berada dalam kendali kita inilah, ketenangan sejati perlahan tumbuh. Stoik tidak memanjakan diri dengan alasan. Mereka memahami bahwa terlalu sering mencari pembenaran justru melemahkan batin. Alasan terdengar lembut, tetapi jika dibiarkan berlarut, ia perlahan mencuri kemampuan kita untuk bertindak. Karena itu, Stoik memilih jalan yang lebih sunyi dan seringkali lebih berat. Mereka mencintai diri sendiri bukan dengan memanjakan, melainkan dengan mendisiplinkan. Dalam pandangan Stoik, disiplin bukanlah hukuman. Disiplin adalah bentuk kepedulian yang paling jujur. Melakukan hal kecil yang perlu dilakukan, meski tidak menyenangkan, adalah cara kita menjaga diri tetap bertumbuh. Bangun tepat waktu meski tubuh ingin menunda. Belajar sedikit meski pikiran ingin menghindar. Menahan reaksi berlebihan meski emosi sedang bergejolak. Semua itu tampak sederhana, tetapi justru disitulah cinta diri diwujudkan. Stoik memahami bahwa hidup tidak selalu memberi kita kenyamanan. Karena itu, mereka tidak menggantungkan kesejahteraan batin pada perasaan enak semata. Mereka membangun kebiasaan yang menjaga arah hidup tetap lurus, bahkan saat keadaan batin sedang goyah. Disiplin membantu kita tetap setia pada nilai yang kita pilih, bukan pada dorongan sesaat yang sering menyesatkan. Banyak orang mengira mencintai diri berarti selalu mengikuti keinginan. Namun Stoik melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka tahu bahwa tidak semua keinginan membawa kebaikan. Kadang, bentuk cinta yang paling tulus justru adalah kemampuan untuk berkata tidak pada diri sendiri, menolak reaksi yang berlebihan, menunda kepuasan sesaat demi ketenangan jangka panjang. Disinilah kedewasaan batin mulai terbentuk. Disiplin juga melatih kita untuk mempercayai diri sendiri. Setiap kali kita menepati janji kecil pada diri, kepercayaan itu tumbuh. Kita tidak lagi bergantung pada dorongan luar untuk bergerak. Kita tahu bahwa diri kita bisa diandalkan, dan kepercayaan inilah yang menjadi dasar ketenangan. Inilah bentuk kepedulian terdalam pada diri sendiri. Bukan kata-kata manis, bukan penghiburan kosong, tetapi tindakan nyata yang dilakukan secara konsisten. Stoik tidak mencari kenyamanan instan. Mereka membangun kekuatan yang bertahan lama, dan semuanya dimulai dari disiplin kecil yang dijalani dengan penuh kesadaran. Karakter tidak berubah dalam semalam. Tidak ada satu peristiwa tunggal yang tiba-tiba menjadikan seseorang lebih kuat, lebih tenang, atau lebih bijak. Perubahan yang bertahan lama hampir selalu berjalan perlahan, nyaris tidak terasa.
Stoik memahami bahwa karakter bukan hasil dari niat besar yang sesaat, melainkan buah dari keputusan-keputusan kecil yang diambil secara konsisten dalam keseharian. Setiap hari kita sedang membentuk diri kita sendiri. Entah kita sadar atau tidak, cara kita berbicara pada orang lain, cara kita berbicara pada diri sendiri, cara kita bereaksi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, cara kita bertahan ketika kelelahan datang. Semua ini mungkin tampak sepele. Namun jika diulang terus-menerus, ia menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan pada akhirnya membentuk karakter. Stoik memahami bahwa kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan dunia, tetapi menaklukkan diri sendiri. Mengendalikan reaksi lebih sulit daripada mengubah keadaan luar. Menahan emosi lebih berat daripada melampiaskannya. Namun justru disitulah medan latihan sejati berada. Setiap kali kita memilih respons yang lebih tenang, kita sedang menguatkan diri dari dalam. Latihan ini tidak spektakuler. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada pengakuan. Ia dilakukan dalam momen-momen kecil yang sering tidak diperhatikan siapapun. Saat kita memilih diam daripada bereaksi berlebihan. Saat kita tetap bertahan meski ingin menyerah. Saat kita melakukan hal yang benar meski terasa berat. Inilah latihan sederhana yang membentuk karakter tanpa drama. Stoik tidak mengharapkan perubahan instan. Mereka bersabar dengan proses. Mereka tahu bahwa karakter yang kokoh tidak lahir dari paksaan, tetapi dari kesetiaan. Setiap pengulangan kecil adalah satu lapisan kekuatan. Mungkin hari ini belum terasa berbeda, mungkin besok pun masih sama. Namun seiring waktu, perubahan itu nyata. Ketika suatu hari kita melihat ke belakang, kita menyadari bahwa diri kita tidak lagi bereaksi seperti dulu. Kita lebih tenang, lebih tahan, lebih jujur pada nilai yang kita pegang. Dan semua itu bukan hasil dari satu keputusan besar, melainkan dari latihan sederhana yang dilakukan berulang, pelan dan tanpa drama. Saat kita membandingkan awal perjalanan kita dengan hasil yang sudah dicapai orang lain, tanpa sadar kita sedang melemahkan diri sendiri. Kita melihat pencapaian mereka, lalu menilai langkah kita yang masih kecil sebagai sesuatu yang kurang berarti. Perbandingan ini sering terasa wajar, bahkan otomatis. Namun Stoik memahami bahwa kebiasaan ini adalah sumber kegelisahan yang halus, karena ia membuat kita menilai hidup dengan ukuran yang bukan milik kita. Stoik tidak hidup untuk lomba popularitas. Mereka tidak menjadikan hidup sebagai ajang pembuktian siapa yang paling cepat, paling terlihat, atau paling dipuji. Mereka hidup sesuai prinsip yang mereka pilih dengan sadar. Prinsip inilah yang menjadi kompas, bukan pandangan orang lain. Ketika kita menjadikan prinsip sebagai pegangan, perbandingan kehilangan kekuatannya karena kita tahu apa yang sedang kita tuju. Setiap orang memiliki waktu dan jalannya sendiri. Stoik menerima kenyataan ini tanpa iri dan tanpa rasa rendah diri. Mereka tahu bahwa membandingkan diri dengan orang lain sama saja dengan mengabaikan kondisi, beban, dan pelajaran hidup yang berbeda. Hendak semua seseorang harus memulai dari titik yang sama dan tidak semua orang ditugaskan menempuh jalan yang sama. Kebijaksanaan terletak pada kesediaan untuk setia pada perjalanan sendiri. Yang penting bukan seberapa cepat kita melangkah, tetapi seberapa setia kita bertahan. Kesetiaan pada nilai yang kita pilih sendiri jauh lebih menentukan daripada kecepatan yang didorong oleh tekanan luar. Ketika kita memaksakan kecepatan demi mengejar orang lain, kita sering kehilangan arah. Kita bergerak, tetapi tidak tahu lagi mengapa kita bergerak. Stoik mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup yang paling terlihat, tetapi hidup yang selaras. Selaras antara pikiran, tindakan, dan nilai. Dalam keselarasan ini, perbandingan menjadi tidak relevan. Kita tidak lagi bertanya, apakah kita lebih cepat atau lebih lambat dari orang lain? Kita hanya bertanya apakah hari ini kita telah hidup sesuai dengan prinsip yang kita yakini. Ketika kita membebaskan diri dari perbandingan, langkah kecil kembali terasa cukup. Kita berhenti mengejar standar yang terus berubah. Kita berjalan dengan ritme yang bisa kita jaga. Dan di sanalah ketenangan mulai tumbuh. Bukan karena kita unggul, tetapi karena kita setia pada nilai yang kita pilih sendiri. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, perlahan menciptakan momentum. Pada awalnya, setiap tindakan terasa berat. Kita harus memaksa diri untuk memulai. Pikiran masih penuh penolakan, tubuh belum terbiasa. Namun Stoik memahami bahwa fase awal hampir selalu terasa seperti ini. Bukan karena kita salah jalan, tetapi karena kita sedang membentuk kebiasaan baru.
yang belum dikenal oleh diri kita. Seiring waktu, apa yang awalnya terasa dipaksakan mulai berubah menjadi kebiasaan. Langkah kecil itu tidak lagi terasa asing. Ia perlahan menyatu dengan ritme hidup kita. Kita tidak lagi bertanya setiap hari, apakah kita sanggup melakukannya. Kita hanya melakukannya. Di titik ini, perubahan tidak lagi membutuhkan dorongan besar dari luar. Ia berjalan dengan tenang, hampir tanpa disadari. Stoik melihat momentum sebagai hasil alami dari kesetiaan, bukan dari ledakan semangat. Ketika tindakan kecil dilakukan berulang, ia menciptakan alur yang sulit dihentikan. Kita tidak lagi bergantung pada motivasi. Kita digerakkan oleh kebiasaan yang telah tertanam. Perubahan yang tadinya terasa berat kini mengalir alami, seolah menjadi bagian dari diri kita sendiri. Banyak orang melihat fase ini dari luar dan menyebutnya keberuntungan. Mereka mengira segalanya berjalan lancar tanpa usaha. Namun Stoik tahu bahwa tidak ada keberuntungan dalam disiplin yang dijalani diam-diam. Yang terlihat mudah hari ini adalah hasil dari kesabaran panjang yang tidak disaksikan siapapun. Jam-jam sunyi, hari-hari tanpa hasil, upaya kecil yang terus dilakukan meski tidak ada jaminan. Momentum bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia dibangun perlahan dari keputusan-keputusan kecil yang sering diabaikan. Dan ketika momentum itu sudah terbentuk, ia membawa kita melangkah lebih jauh. Dengan energi yang lebih stabil, kita tidak lagi terseret oleh keraguan lama. Karena arah hidup sudah mulai jelas. Inilah kekuatan langkah kecil yang setia. Ia tidak mencolok, tetapi ia konsisten. Ia tidak berisik, tetapi ia terus bergerak. Dan ketika seseorang telah sampai di titik ini, perubahan menjadi sulit dihentikan. Bukan karena ambisi yang berlebihan, tetapi karena kebiasaan baik telah mengakar kuat di dalam diri. Jika hari ini hidupmu terasa kecil dan biasa, anggaplah itu bukan akhir dari perjalananmu. Justru sebaliknya, itu adalah awal yang jujur. Tidak semua orang berani mengakui bahwa dirinya masih berada di tahap awal. Banyak yang memilih berpura-pura sudah sampai, meski batinnya kosong. Stoik mengajarkan kita untuk berdiri tegak di posisi kita saat ini. Tanpa malu, tanpa drama, dan tanpa tuntutan untuk segera terlihat besar. Stoik mengingatkan kita untuk tidak meremehkan langkah pertama. Langkah awal seringkali terasa paling berat karena belum ada momentum. Belum ada bukti, dan belum ada keyakinan yang kokoh. Namun justru di sanalah keberanian sejati berada. Bukan keberanian untuk melompat jauh, tetapi keberanian untuk melangkah pelan di jalan yang belum ramai. Tidak semua hari harus besar untuk menjadi bermakna. Banyak hari biasa yang diam-diam membentuk hidup yang kuat. Makna tidak selalu lahir dari pencapaian yang terlihat. Ia sering tumbuh dari kesetiaan pada hal-hal kecil yang benar. Dari pilihan untuk bersikap jujur meski sulit. Dari kesediaan untuk tetap berusaha meski hasil belum tampak. Dari keputusan untuk menjaga nilai. Bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Stoik melihat hidup sebagai rangkaian tindakan kecil yang selaras. Bukan sebagai kumpulan momen besar yang terpisah. Cukup satu tindakan kecil yang benar hari ini. Tidak perlu semuanya berubah sekaligus. Tidak perlu hidup terasa sempurna. Hari ini hanya perlu dijalani dengan niat yang lurus. Besok lakukan hal yang sama. Dengan cara inilah, hidup perlahan menemukan bentuknya, tanpa paksaan, tanpa kebisingan, tanpa keinginan untuk membuktikan apapun pada dunia. Jika narasi ini menemanimu, anggaplah kita sedang berjalan bersama. Bukan untuk berlomba, tetapi untuk saling mengingatkan bahwa jalan pelan bukan jalan yang salah. Jika kamu ingin, tinggalkan jejak di kolom komentar. Bukan untuk menunjukkan siapa yang paling kuat, tetapi untuk mengatakan bahwa kamu sedang berproses. Dan jika kamu memilih untuk terus berjalan, lakukanlah dengan tenang. Langkah kecil yang setia sudah lebih dari cukup.